Surah An-Nur Surah 24 ayat 11. Surah An-Nur Surah 24 ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Surah An-Nur Surah 24 ayat 11. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli
Terjemahan surat An-Nur ayat 11 sampai dengan ayat 20. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari doa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kami membicarakan ini, Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dana amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta seluruh pengurus, yang kita hormati Ketua Pengurus Mushala At-Thaibah beserta seluruh pengurus dan jemaah. Kemudian kita hormati Bapak Ketua Pengurus Mushala Al-Ikhlas beserta seluruh jemaah. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah.
Alhamdulillah, mari sama-sama kita berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengucapkan puji dan syukur kepadanya atas semua limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Alhamdulillah, pagi ini nikmat yang luar biasa sekali diberikan Allah kepada kita adalah berupa nikmat sehat, nikmat hidup, dan nikmat kesehatan. Mari kita jadikan itu semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini berbeda dengan subuh mubarak, Sabtu mubarak lainnya. Kita didatangi, dikunjungi oleh tamu kita, tim Badan Wakaf Al-Quran. Beliau juga sekaligus membawa Ustadz beliau, Pak Ustadz Hendri Jaya, SPD MPD. Atau disampaikan dulu siapa tim apanya nih, koordinator tim. Langsung Ustadz saja. Oh enggak, siapa? Ayo pakai MC dulu, perkenalkan program, maksud dan tujuan segalanya. Siapa? Bismi. Kita serahkan kepada tim untuk memimpin acara ini dengan memperkenalkan timnya juga, kemudian maksud dan tujuan kedatangan. Kami silakan kepada Ustaz Bismi. Izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Ketua, pengurus serta jajaran, bapak-bapak, ibu-ibu, dan alim ulama jadi pandai Pulau Gandul yang kadang tak bisa bawa sampai gala dan titik tak bisa bawa sampai namu. Semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami dari tim Badan Wakaf Quran Kota Padang mengadakan safari dakwah dengan tema Hidup Mulia Bersama dengan Al-Quran dengan Ustadz Buya Hendri Jaya, SPD MPD KI Bumi Reflesia dari Bengkulu. Sebelum itu kami izin kepada Bapak Ibu kami menampilkan video yang dari Ustadz, dari tokoh ulama yang bersama kepada Badan Wakaf Al-Quran. Kepada tim disilakan. Nah, saat ini kami dengan BWA menyampaikan kabar kepada Anda bahwa kami BWA yang dibangun mulai dari tahun 2005. Apakah kita ini masuk ke tangan dari tangan Allah untuk menjangkau saudara kita dan peluang untuk menjadi ketangga-tangga yaitu dalam menjaga BWA. Ini sekarang sedang ada kasus di mana sudah kita di Indonesia dan juga berbagai tempat mulai dari rawan muda dan juga rawan desa. Tentunya kita yang sudah merasakan nikmat dari belajar Islam dan juga agama dengan baik, kita juga pengen saudara-saudara kita merasakan. Saya Tommy Kurniawan mengajak sahabat muslim semuanya untuk berwakaf di Badan Wakaf Al-Quran. Ketika anak cucu Adam sudah masih dikubur, hanya 3 lagi yang bisa meneruskan amal-amal kita. Satu diantaranya adalah sedekah. Ya. Nah, sebaik-baik sedekah itu adalah satu diantaranya Quran. Al-Quran ini sangat cantik dan ternyata Al-Quran ini disebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Tentu terbatas jumlahnya, karenanya kita harus mendukungnya, membantunya. Bagaimana caranya? Dengan menyumbang kepada Badan Wakaf Al-Quran. Al-Quran ini sumber pengetahuan. Al-Quran ini sumber segala pengetahuan bagi umat Islam. Karenanya seluruh muslim harus memiliki
tapi mustahil bisa dimiliki bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu dan jauh dari jangkauan. Maka ada sebuah komunitas teman-teman kita yang mewakafkan dirinya untuk mengurus wakaf Quran. Nah inilah modelnya seperti ini, cantik betul Qurannya. Maka mari mensupport, membantu teman-teman kita yang ada di wakaf Quran ini dengan cara berdonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran ini bagus, cetakannya cantik, dibaca nyaman. Ini program dari Badan Wakaf Al-Quran. Badan Wakaf Al-Quran. Mari kita support. Setiap orang yang membaca Al-Quran ini maka mengalirlah pahalanya. Kita makan insan, hadis riwayat Muslim, kalau manusia mati inqata amal al-ajr. Di antara amal yang tak mengalir adalah shadaqatul jariyah. Di antara makna shadaqatul jariyah itu mushafan muwarrathan, mewakafkan mushaf. Maka yang punya tabungannya akan habis, diwariskan kepada ahli waris. Ya kalau ahli warisnya saleh, dan kalau diberikan kepada kita support program Badan Wakaf Al-Quran, maka insya Allah akan mengalir setelah kubur kita lapang wakaf kita. Baik, tidak menjaga waktu, kita panggil Ustadz Buya Hindrijaya, SPD MPD, waktu dan tempat yang tepat dalam maskur. Izin Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak pengurus. Terima kasih banyak waktunya di pagi ini kok. Kami ladiani waktu. Ini bagian daripada pertama silah ukhuwah, menjalin silaturahim. Namanya saja Baitul Rahim. Baitul Rahim berarti bait ar-rahim, rumah kasih sayang. Maka kita jalin silaturahim ini. Mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala di rumahnya Baitul Rahim ini di dunia, tetapi kita berharap, berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga kita yang hadir di sini Allah menjadi saksi. Berharap kita nanti di yaumil akhir bersama-sama kembali dikumpulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Setuju ibu-ibu? Nah, Pak setuju? Ibu-ibu agak lambe tadi ya, nama jawab mungkin enggak. Tapi mudah-mudahan setuju. Terlalu lambe dah baru jam. Terlalu lambe. Lalu orang jadi dia. Iya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak berselawat. Mudah-mudahan selawat yang terus kita lafazkan untuk Nabi kita Muhammad
layak bagi ilmu bagi guru. Sebab namun rasa-rasa aku berguru rancanya kemarin. Selasa tahun nabo bersama BWA Badan Wakaf Al-Quran keluar masuk masjid, keluar masuk musola, majlis taklim. Cuma masjid Iko sini beda pak. Jujur aku kecil tersentuh hatimu. Masya Allah, rasa kaman lagi hebat tu ayat tu. Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, betullah kiranya apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Luar biasa. Bayangkan kita sejuk duduk di masjid ini baca Al-Quran bersama-sama. Sejuk hati kita dengan bersama Al-Quran. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di luar sana, Bu? Pengalaman kita safari dakwah di pedalaman pelosok nggak bisa baca Al-Quran. Kata Rasulullah, orang yang rajin baca Al-Quran di yaumil akhir nanti Al-Quran akan memberikan syafaat. Yuk cari Ibu Laila, ma Ibu Laila ada tanda, Ibu Laila sekolah ada kan? Ibu punya bos aku Ibu Laila, Laila ada. Ma Pak Budi ada Pak Budi, ada kan? Ada. Oh Pak Amal, ya. Bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang membaca Al-Quran, Al-Quran akan bersama dia. Baik dia di dunia Allah berkahi hidupnya, Allah lancarkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Sebab Al-Quran itu adalah kalam Allah yang Allah turunkan, bisa mengatasi segala persoalan kita. Ambo tanya apa-apa, ada tak satu problem yang tidak dibahas di dalam Al-Quran? Tunjuki kepadamu. Satu persoalan dalam hidup dan kehidupan kita tidak diatur dengan Al-Quran. Ada tak kiranya? Ada, Bu? Ada? Al-Quran luar biasa. Makanya siapapun, apapun bersama dengan Al-Quran, mau jenderalkah dia, berpangkat jabatankah dia, orang kayakah dia, bahkan ahli kedokteran, profesor, doktor, ketika dia bersama dengan Al-Quran, mulia dia Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mencari Pak baru-baru kok Pak, itu di Bogor, di puncak Bogor terjadi musibah besar. Lain Pak videonya LGBT Pak, hati-hati jago Pak. Bahkan ada survei termasuk di Sumatera Barat, masuk ranking LGBT. Itu kalau tidak salah satu daerahnya Payakumbuh dan Bukit Tinggi. Tapi Kota Padang kayaknya banyak juga, tapi tidak ada yang meliput bisa jadi. Ambon safari dakwah beberapa bulan yang lalu di Simpang Lumin, masuk arah Katapir jam sampai malam. Nampak Satpol PP rame, gua tanya apa? Anak-anak tawuran Pak, marah. Di Padang Pariaman saya tahu kisahnya, peristiwa yang terjadi siapa? Pembunuhan. Mutilasi. Mutilasi. Itu di ranah Minang, bumi. Ada basandi sarak basandi kitabullah. Sarak mengatur, ada yang memakan mencoreng bumi ranah Minang.
sisi, dojo mutilasi di sisi. Sebelum itu pada preman pun agak-agak aneh sih nampak. Boleh orang kota sini pulang ya. Lain gitu ya. Nah, agak-agak aneh sih di sini soalnya ya. Sebelumnya ada anak perempuan yang meninggal tuh kuburnya wangi kabarnya. Ambo juga lupa itu nampak video lain ya. Saya namanya Bu Kurniasari itu bahkan difilmkan. Itu nontonnya di Indonesia. Sini ibu update boleh itu film ya. Masya Allah. Perzinahan merajalela, judi, pinjol, sabu, khamar, pembunuhan, pemerkosaan, perselingkuhan, semua terjadi. Kenapa semua itu bisa terjadi Bapak Ibu? Ada tahu jawabannya? Umat Islam sudah jauh dari Al-Quran. Orang kafir yang senang Pak. Itu program orang kafir. Allah katakan dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Orang kafir akan pernah senang kepada kita sampai kita millatahu, mengikuti bagaimana cara makan mereka, pemikiran mereka, budaya mereka, apa yang mereka inginkan, termasuk yang hari ini Pak, mendidih jiwa kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu ulah kafir Yahudi, laknatullah alaih. Tapi sebenarnya yang obo-obo umat Islam itu dalangnya Amerika dalangnya. Yahudi kalau nak dibantu Amerika sebentar, sembilan petang selesai ya, tapi dibantu sama Amerika. Tapi orang kafir tak pernah senang. Carilah generasi awak kini Bapak Ibu. Masya Allah, generasi kita hari ini, anak-anak dulu kita pernah ketika Al-Quran dijadikan panduan kehidupan, dibaca, diamalkan, ditadaburi seperti yang kita lakukan tadi. Bahkan Al-Quran ini tidak hanya dibaca, diamalkan, dipahami, dihafal, tetapi didakwakan sehingga apa? 14 abad Islam mendunia, Islam berjaya. Maka dulu anak-anak pemuda umur 3 balik tahun lah jadi jenderal, bisa memimpin perang. Itu di masa Rasulullah. 7 balik tahun belum genap malah Muhammad Al-Fatih menaklukkan kota Konstantinopel. Lah jadi sultan itu 7 balik tahun, memimpin pasukan negara yang besar itu di Turki Utsmani dalam segi Islam. Bayangkan Bapak Ibu. Bahkan dulu kita mengenal di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tidak satu pun ditemukan orang yang berhak menerima zakat. Sakit kayonya umat Islam ketika itu. Kalau kini Pak, ada bansos asalnya Pak, turun bansos ini kok syaratnya ayo vasektomi itu Pak, boleh di dalam lembaga hukum. Umat Islam berjaya dengan Al-Quran. Umat Islam mulia dengan Al-Quran. Bahkan umat Islam akan hina, akan jauh, akan merosot, akan terbelakang ketika dia membelakangi Al-Quran, tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Bahkan bagaimana mungkin umat Islam ini mau masuk ke surga Allah tetapi baca Al-Quran aja malah. Jangankan menghafal Al-Quran, membaca aja. Coba Pak, kiranya umat Islam kok
menjadikan Al-Quran seperti HP sih kebutuhannya kini kawan. Labara kali hatam apa sama sujud buat. Jago tiba kalau HP dipegang, bangun tidur HP dipegang, baik sekolah HP dipegang, baik kantor HP dipegang, lima dulu HP dipegang. Nah, ibu sekolah, pak sekolah enak. Ya, coba Al-Quran buat jadikan model itu pak. Kebutuhan bagi awak saja dewa koisi sih. Bangun tidur baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Kalau baca Al-Quran, hafal Al-Quran, pahami isinya, bahkan kita dakwahi, kita hafal, kita ajarkan pada anak kita. Insya Allah, insya Allah umat Islam akan bangkit kembali. Karena itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya siapapun, apapun bersama dengan Al-Quran mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pernah pergi ke Jabal Nur? Ibu-ibu pernah pergi ke Jabal Nur? Ada nampak gua di situ? Ada nampak gua di situ, Bu? Ya, gua itu menjadi tempat mulia. Kenapa tempat itu, gua itu menjadi tempat mulia? Karena di atasnya diturunkan Al-Quran. Yang paling banyak gua di mana? Di Jawa. Iya Pak, lu gua. Malam menjadi mulia ketika bersama dengan Al-Quran. Ketika di malam itu diturunkan Al-Quran. Itulah malam Lailatul Qadar. Bulan menjadi mulia ketika di bulan itu diturunkan Al-Quran. Itulah bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin. Bulan menjadi mulia, malam menjadi mulia. Bahkan malaikat juga mulia. Serta mewahyukan Al-Quran. Manusia juga menjadi manusia yang mulia ketika diturunkan Al-Quran, diwahyukan Al-Quran. Itulah Rasulullah SAW. Makanya kalau kita mau menjadi ahli Quran, ahlul Quran, mulia dengan Al-Quran, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Bahkan Bapak Ibu air kok kan biasa sih. Coba baca Al-Fatihah bersama-sama Pak. Jadi ube. Kok ada jin masuk dalam tubuh orang Pak, lari jin. Pak rukiah orang dengan air kok bisa. Gua pernah merukiah dia Pak di salah satu kampus ya, akademi apa kesehatan, ada kemasukan dibaca air silam sedih ada jin lari, begitu luar biasa Al-Quran. Bahkan orang yang tidak sempurna sekalipun tidak bisa melihat dia, bahkan lumpuh dia, bersama dengan Al-Quran Allah angkat derajatnya Bu, banyak Bu. Kita lihat Najah Deko Bu. Kalau awak mungkin punya anak yang punya kekurangan, mungkin awak agak malu-malu segala macamnya Bu. Tetapi sebenarnya ketika dia dididik dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran, Allah angkat derajatnya. Orang yang lumpuh, orang yang buta sekalipun itu bisa hafal Quran. Kok bisa? Karena memang Al-Quran itu mulia. Kalam Allah yang paling mulia, mukjizat yang terbesar sampai saat sekarang masih tersisa. Cincin Nabi Sulaiman tak ada lagi. Tukai Nabi Musa yang bisa membelah lautan tak ada lagi. Hanya mukjizat Rasulullah SAW yang masih tersisa sampai saat sekarang. Makanya kita bergilah kiranya hidup kita kalau tidak kita jadikan Al-Quran ini sebagai panduan kita. Kapai Bukit Tinggi sebuah kalau tidak ada panduan jalan baik ke sini, itu tidak akan pernah sampai kita begini. Sase awak, ibu di mas saya, ibu di pesisir. Kadang-kadang kita bercita-cita, ingat cita-cita terbesar kita, cita-cita tertinggi kita bukan jadi orang sukses, jadi orang kaya, berpangkat jabatan tinggi, punya rumah yang banyak, investasi yang banyak. Cita
saya siapkan. Perjalanan kehidupan kita kok sangat amat singkat, Bapak Ibu. Kata Rasulullah, umur umatku itu tidak lebih 60 sampai 70 tahun. Ustaz Dr. Yahya Waloni baru-baru ada informasi di hari raya, Ibu hari raya sekali dipanggil Allah 55 tahun kurang lebih. Tidak sampai. Ustaz Ubje berapa umurnya? Ustaz Ubje, Ustaz Jepri Al-Bukhari 40 Pak. Ustaz Arifin Ilham belum sampai 60. Syekh Ali Jaber, banyak ulama yang dah wafat. Yang paling tua dan baru-baru pertama Ustaz Tengku Zulkarnain. Beliau agak tua. Ya. Banyak ulama-ulama kita yang muda-muda, ulama-ulama yang karisma, ya, bahkan menjadi idola yang bagi kita, bahkan guru bagi kita, berangsur diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ini membuat kita ketika kita pergi mencari melayat misalnya, ada hikmah di balik ketika kita pergi melayat. Kadang-kadang orang tidak menjadikan itibar, pelajaran, seolah-olah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, biasa-biasa. Tetapi sejatinya adalah itu pengingat bagi kita bahwasanya memang kehidupan ini sangat amat singkat. Makanya kata Imam Syafi'i, yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Yang paling dekat. Coba kita bayangkan, kiranya Allah pas awak lalu patang, ya, kiranya itu waktu terakhir kita, malam terakhir kita lalu, bahkan hari itu juga hari terakhir kita hidup. Coba kita bayangkan, amal apa yang bisa memastikan kita layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi evaluasi bagi kita, renungan bagi kita. Sebab apa? Yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah, yang paling ringan azab Allah itu ketika dipakai terompa terbuat dari api neraka, cukup membuat otak kita mendidih, meleleh. Itu yang paling ringan, Bapak Ibu. Ya, yang bisa membuat kita terbebas dari azab Allah, siksa api neraka, hanya amal kita. Makanya para sahabat itu dibina, dididik oleh Rasulullah SAW bukan untuk cinta dunia. Dunia ini mereka taruh hanya di sekolah. Jadi maka kalau orang merasa memiliki, Pak, payah lapeh, ya. Contoh kalau orang merasa memiliki mobil misalnya, ketika hilang mobilnya, kamu stres ya, Pak, kamu gilo lalu. Orang tidak dapat jabatan, Pak, karena dia cinta taruh resiko tadi, lah keluar semiliar, tidak jauh kira miliar. Jadi apa misalnya pejabat bisa, gitu. Bapak khawatir dia kan situ, ya. Namun gilo, Pak, itu di Jawa gantung diri, Pak. Siang malam orang tidak tahu waktu hari hujan panen, siang malam dia karena memikirkan baca hidup lama atau banyak, ya. Kalau tidak dapat, Pak, anakmu yang stres. Maka dunia ini tidak membuat sinar bagi orang yang beriman. Sebab semua yang Allah titipkan kepada kita, termasuk jiwa kita, termasuk diri kita, ini adalah titipan daripada Allah, dari Allah untuk beribadah kepada Allah. Dan kita yakin dan pasti semua kita yang hadir di sini, bahkan setiap manusia yang diciptakan Allah, lai banyaunya pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini jangan seolah-olah kita ini memiliki dunia ini.
dunia ini kata Rasulullah, dunia darul amal. Dunia ini tempat kita beramal, dan besok di akhirat itu sampai awak menerima menuai apa dulu yang awak tanam. Amal itu dua, Bu. Ada amal baik, ada amal buruk. Amal baik sekecil apapunnya amal tu kita tanam di dunia kau, besok kita tuai di akhirat. Begitu pula amal buruk. Maka hanya amal sajalah yang bisa memastikan kita terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang bisa dimasukkan kita layak kiranya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, berbanyaklah amal. Tunjukkan amal terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kami hadir di tengah-tengah jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian daripada syiar yang pertama silaturahim, yang kedua adalah bagian daripada syiar Islam. Alhamdulillah jamaah di sini alhamdulillah luar biasa, dekat dengan Al-Qur'an, rajin baca Al-Qur'an. Mudah-mudahan istiqomah sampai diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi ahlul Qur'an. Mudah-mudahan kita semua ini seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang paling mulia, yang paling baik di antara kita, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kita yang rajin belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, insyaallah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi manusia yang paling baik ketika kita bersama Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Ini bagian daripada dakwah kita. Yang belum bisa baca Al-Qur'an, kita ajak baca Al-Qur'an. Yang belum dekat dengan Al-Qur'an, kita bersama-sama yuk kita dekat dengan Al-Qur'an. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada tim teman-teman kita dari Badan Wakaf Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an yang diwakafkan oleh para jamaah. Ini satu Al-Qur'an hanya 150.000. Ini didistribusi ke seluruh pelosok Nusantara, termasuk di Sumatera Barat. Karena ini menjadi wasilah bagi kita, persiapan amal kita. Barangkali ini amal terbaik yang akan terus mengalir investasinya. Ketika kita berinvestasi di dunia, kita ada untung rugi, ada bangkrutnya. Tapi ketika kita berinvestasi di akhirat untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah rugi kita. Apalagi kita memuliakan Al-Qur'an, mendakwahkan Al-Qur'an. Bayangkan Al-Qur'annya kita tanam, Al-Qur'an yang kita siapkan untuk bekal kita, dibaca, dipahami, dihafalkan, bahkan diamalkan, didakwahkan. Insya Allah ini barangkali bisa jadi amal terbaik kita. Maka orang muslim, orang mukmin, al-qayyisu badan nafsa, harus cerdas dalam beramal. Kalau bisa amal itu bukan sesaat, tapi amal itu amal yang akan terus mengalir meskipun kita sudah diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita belum bisa membahagiakan orang tua kita, bisa jadi dengan Al-Qur'an ini Allah muliakan kita, Allah muliakan orang tua kita, Allah tempatkan orang tua kita bersama dengan Al-Qur'an. Ini menjadi syafaatnya. Jadi penerang dalam kubur insyaallah. Di bawah singkat saja barangkali kita melihat bagaimana perjalanan kawan-kawan kita, perjuangan yang luar biasa dalam menempuh perjalanan yang sangat panjang sehingga Al-Quran ini sampai ke tangan saudara-saudara kita, anak kita yang belum memiliki Al-Quran. Bukan Al-Quran itu yang mahal Bapak Ibu, tapi setelah kita berjalan ke pelosok-pelosok Nusantara ini, kita melihat saudara-saudara kita belum memiliki Al-Quran. Bahkan ada pun Al-Quran itu hanya juz 30 sih, tidak layak untuk dijadikan, dihafal, dipahami, dibaca. Nah ini menjadi evaluasi bagi kita, ini menjadi wasilah bagi kita untuk kita dekat dengan Al-Quran, menjadi Al-Quran insyaallah. Silakan Ustaz. Di sini saya mewakili umat Muslim Desa Sukamaju, Kampung Mu'alaf.
kami banyak mengucapkan terima kasih kepada BWA dan para wakil yang telah mewakafkan sebagian Al-Quran kepada kami. Tapi memang kami bangga Pak, cukup bangga. Sampai menitik air mata Pak untuk menerima barang yang begini dikasih sama kami. Tapi yang kecewanya Pak, kami tidak bisa untuk membaca, cuma menengok. Artinya ditengok sebuah kertas. Sementara kita tidak tahu arti dan membaca isi kertas ini. Mari kita sama-sama berdoa untuk kami yang di sini agar terbuka dan dimudahkan kami untuk belajar dan mendalami agama kita yang kita cintai. Alhamdulillah di dalam kunjungan-kunjungan kita yang kita laksanakan tersebut, maka kita mendapatkan informasi bahwasanya memang kaum muslimin di Tanah Karo itu butuh sekali terhadap pemahaman Islam. Mereka banyak sekali membutuhkan para ustadz, para dai, ya, para pendakwah, dan juga ternyata di beberapa daerah itu juga banyak yang kurangan tahu Al-Quran. Ya, makanya alhamdulillah dari hasil kunjungan-kunjungan kami ini, maka kami bisa simpulkan bahwasanya memang proyek wakaf Al-Quran pembinaan ini sangat dibutuhkan di Tanah Karo. Masjid-masjid, musola-musola, surau-surau yang kalaupun ada pada mushaf itu dalam kondisi yang kurang layak. Di Talamau datang ke salah satu lembaga tahfiz, di situ ada sekitar 250 anak-anak yang belajar tahfiz. Mereka sangat senang mendapatkan itu semua dan insya Allah itu semua menambah semangat mereka untuk belajar Al-Quran. Ya, bersama WNP Indosat telah menyalurkan sebanyak 1.000 Al-Quran dalam proyek wakaf Al-Quran pelosok negeri yang disalurkan di Pasaman Barat yang pada tanggal 25 Februari kemarin mengalami musibah bencana gempa bumi. Di sana wakaf-wakaf Al-Quran dari para wakif sekalian telah kami salurkan kepada masjid-masjid, musola dan beberapa pesantren dan tentu saja tenda-tenda pengungsian. Insya Allah wakaf dari para wakif semua ini menjadi bermanfaat untuk mereka semua, para penyintas bencana. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sedang naik perahu insyaAllah subhanahu wa ta'ala akan bertunjuk menuju pesantren untuk anak-anak menjadi menghafal Al-Quran, bawa dan distribusi Al-Quran dengan BWA Bismillah subhanahu wa ta'ala. Ini berjuang kita di dalam sungai saat ini. InsyaAllah semoga yang distribusi Al-Quran dan wakaf Al-Quran mendapat pahala. Orang-orang yang berjuang itu semua termasuk ditolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat wakaf semua bisa dilihat inilah kondisi jalan yang tim BWA lewati untuk menuju ke Kecamatan Pilobu, membagikan 240 Al-Quran untuk masyarakat muslim yang ada di sana. Hari ini kita melakukan perjalanan pertama dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf BWA untuk Sulawesi Tenggara. Titik pertama yang akan kita distribusikan yaitu di Pulau Batu Atas, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak dari Adonara ke Pulau Batu Atas hampir 150 mil, ya, jadi kurang lebih 24 jam perjalanan. Mereka itu harus menempuh perjalanan yang sangat panjang bila mana ingin mendapatkan satu mushaf Al-Quran. Maksudnya mereka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp700.000 untuk mendapatkan Al-Quran. Ketika kita datang ke sana kemudian mengantarkan Al-Quran tersebut, maka mereka sangat bersyukur sekali. Mereka sangat bahagia dengan kedatangan kita dan mereka sangat karena Al-Quran yang selama ini mereka idam-idamkan telah sampai ke tangan mereka tanpa mereka mengeluarkan biaya sedikit pun. Itu saja cukup pada kali ini. Ya, inilah perjalanan teman-teman kita, berbagai macam tantangannya supaya Al-Quran ini sampai ke tangan anak kita, saudara kita yang belum memiliki Al-Quran. Jadi Bapak Ibu yang dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami mengajak untuk mensupport dakwah ini, syiar agama Allah ini, syiar Al-Quran, membumikan Al-Quran,
wafatkan anak cucu Adam, inqata'a, maka terputuslah sholat tak bisa lagi, puasa tak bisa lagi, haji tak bisa, umroh tak bisa, seluruh tak bisa lagi. Hanya amal lah yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa akan terus mengalir meskipun nanti kita sudah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah jariah kita, anak yang soleh-solehah, dan ilmu yang bermanfaat. Al-Quran ini mencakup segala aspek kehidupan kita, termasuk yang tiga tadi: doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Harta ini nanti ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum bergeser kedua tapak kaki umat Islam, ya, seseorang di yaumil akhir nanti ketika ditanya di mana umurmu dihabiskan, dari mana hartamu didapatkan, untuk apa dibelanjakan, itu ditanya oleh Allah. Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Kekurangan itu datang dari saya, kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya berwakaf? Mau 5 Al-Quran, 50 Al-Quran, 100 Al-Quran, semakin banyak insya Allah menjadi wasilah untuk jariah kita. Yang mau transfer atau mau jemput ke rumah nanti disampaikan oleh tim pada waktu itu. Ya silakan Ustaz. Izin Bapak Ibu, tadi kami membagikan brosur. Di dalam brosur itu ada amplop kecil, itu bisa dimasukkan wakaf terbaiknya di dalam amplop. Kalau mau transfer bisa di dalam brosur itu ada nomor rekening kami atas nama Yayasan Badan Wakaf Al-Quran. Jadi satu Al-Quran itu 150.000 satu paket. Jadi termasuk biaya cetak Al-Quran. Jadi contohnya ini Bu, Bapak Ibu, ini contoh Al-Quran BWA resmi, ada logo BWA-nya. Al-Quran ini wakaf tidak untuk diperjualbelikan. Ini tidak ada di toko-toko buku. Jadi nanti nanti bisa menulis di dalam amplop itu Bapak Ibu menyanyikan nama almarhum, boleh nama almarhumah, nanti kami tulis di sini. Ini contohnya Al-Quran ini adalah wakaf dari almarhumah Anida. Ini di Sumatera Barat, ini distribusinya untuk Sumatera Barat. Jadi nanti Bapak Ibu bisa satu Al-Quran itu satu nama. Jadi itu termasuk biaya cetak, cantum namanya, dan distribusi ke daerah pelosok-pelosok tadi. Contohnya di Kalimantan Barat tadi, itu satu Al-Quran itu untuk membelinya 700.000. Bapak Ibu bayangkan, saudara kita untuk membeli Al-Quran itu bukan Al-Quran yang mahal, tapi untuk membelinya itu transportasi ke laut, ke jalan yang terjal, yang becek, itu jauh dari perkotaan, yang terdalam, terluar. Jadi itu termasuk biaya diskusi dan pembinaan. Jadi BWA itu ada Ustaz Yamin untuk membina saudara-saudara kita yang masuk Islam, yang mualaf di Kalimantan Barat, yaitu suku Dayak, yaitu setiap hari, tiap bulan keluar masuk untuk membina saudara-saudara kita yang ada di pelosok tersebut untuk membaca Al-Quran, yang tidak bisa memahami Al-Quran, bacaan sholat, mandi wajib itu nggak tahu saudara-saudara kita yang di pelosok tersebut. Jadi kami dari BWA untuk melakukan pembinaan terhadap saudara-saudara kita yang di pelosok. Jadi kami mengajak Bapak Ibu untuk berwakaf di Wakaf Al-Quran, dan kami mengajak ada paket-paket kami tawarkan. Mungkin Bapak Ibu ada kelebihan rezeki, kelebihan harta, itu kami mengajak 50 mushaf Al-Quran, 20 mushaf, 10 atau 5. Boleh Bapak Ibu, misalnya 10 orang satu keluarga, jadi 10 Al-Quran, misalnya 1.500.000 rupiah. Mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa di antara Bapak Ibu yang ada di masjid ini yang berniat wakaf Al-Quran dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat ikhlas lillahi ta'ala dengan 50 mushaf Al-Quran atau senilai 7.500.000 rupiah, mohon angkat tangannya. Kami butuh 3 orang aja. Ada Bapak Ibu yang berkomitmen bisa seminggu lagi atau sebulan lagi boleh. Ada Bapak Ibu yang mengambil paket 50 mushaf Al-Quran, boleh. Bapak Ibu nanti boleh kalau mau jemput pulang ke rumah dulu boleh. Kami insyaallah di sini sampai jam 7.15. Nanti kami menunggu wakaf terbaik dari Bapak Ibu kalau mau jemput pulang, atau
kalau nggak sempat 2 hari atau 3 hari setelah ini kami nanti berkoordinasi sama pengurus kalau ada Bapak Ibu menitip wakafnya atau nanti lewat transfer bisa juga. Ada Bapak Ibu mau ngambil 50 mushaf Al-Quran untuk saudara-saudara kita yang ada di pelosok, ada Bapak Ibu berkomitmen boleh, atau seminggu yang sur boleh, 2 minggu atau sebulan lagi. Ada Bapak Ibu nanti insya Allah kami ada Bapak Ibu yang ada hajat yang belum dikabulkan, mungkin dengan wasilah Al-Quran ini dikabulkan oleh Allah SWT hajat-hajatnya, persoalan hidupnya. Nanti insya Allah nanti kami di sini nunggu jam 7.15. Atau mungkin berat bagi Bapak Ibu yang ngambil 50 mushaf atau nanti mau ngambil 20, 10, nanti temui kami di Badan Wakaf Quran, langsung boleh berakad bersifat serah terima nanti wakaf terbaiknya dengan tim Badan Wakaf Quran. Mungkin itu saja yang Anda sampaikan. Semoga pertemuan kita ini berkahi. Kita tutup dengan doa. Kita diberkahi Allah SWT acara ini singkat barangkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rabbana ya Allah kami mengadu kepadamu ya Rabbana, kami bermunajat kepadamu ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, kecil maupun besar, sengaja maupun yang tidak disengaja ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di tempat yang mulia ini ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah dosa orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Allah, tempatkanlah di sisi yang terbaik ya Rabbana. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah supaya menjadi orang tua yang baik bagi anak kami, suami yang baik bagi istri kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh solehah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, agar kami selalu dekat dengan Al-Quran, bimbinglah kami ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah untuk selalu memuliakan Al-Quran. Ya Allah Rabbana, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah, rezeki kami ya Allah, lancarkanlah ya Allah, jauhkanlah dari bala ya Allah ya Rabbana. Rabbana Allahumma ansur Islam wal muslimin, Allahumma ansurna mujahidin wa ikhwanina fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.